Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ibu Bapak senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehat dan semangat. Sebelumnya kami mohon izin, Ibu Bapak, ini Pak Kepala Bidang Inotek saat ini ada tugas lain, sehingga menugasi kami, teman-teman, ada Pak Hanto, ini juga fungsional Prakayasa, Bu Amelia lewat Zoom, dan teman-teman tim teknis ada Mas Dwi juga. Mohon izin, Bapak, kami laporkan untuk Ibu Bapak yang dari pusat, dari BRIN, Pak Nana, Pak Dwi. Yang pertama terkait dengan bahwa Jawa Tengah saat ini telah terbit keputusan gubernur. Lanjut ya bisa. Gubernur nomor 821 tanggal 31 Desember tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sehingga saat ini ada tenaga prekayasa atau tenaga fungsional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ibu Bapak, mohon izin terkait dengan untuk kebijakan atau dasar prekayasa, nanti kami tentu dari Pak Nana, Pak Dwi, terkait Perka nomor 2. Bisa jadi mungkin ada yang baru juga ya, karena ada Permenpan nomor 1421, sedangkan dari BPPT 20, bisa jadi ada yang baru juga. Kemudian perlu kami laporkan terkait dengan tenaga fungsional prekayasa di Provinsi Jawa Tengah. Informasi dari BKD yang terkait kepegawaian, saat ini ada 2 CPNS untuk yang nantinya tentu dari prekayasa ahli pertama. Sedangkan untuk prekayasa ahli muda ada 3 PNS. Seperti tadi kami matur, yang pertama ada Pak Hanto, ada Bu Amel, dan saya sendiri. Di kabupaten tadi di Sragen ada, di Sragen itu tadi ada Pak Agus Suwondo, di Brebes ada Pak Agung Tirto Kumara yang saat ini juga bergabung dengan kita semua, nanti tentu bisa memberikan masukan atau mohon penjelasan dari pusat. Kemudian juga ada teman-teman dari Bapeda sendiri yang sepertinya berminat untuk masuk ke tenaga fungsional prekayasa. Oke. Ini mungkin nanti mohon penjelasan juga, idealnya untuk di provinsi itu tenaga prekayasanya berapa dengan mempertimbangkan program kegiatan yang dibutuhkan tentunya. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk Pak Nana dan Pak Dwi, beberapa yang perlu kami konsultasikan ke Bapak, ke pusat, terkait dengan antara lain penjelasan Perka BPPT untuk nomor 220, seperti tadi kami matur, jangan-jangan ada yang baru juga, lebih baru. Kemudian instansi yang menangani pembinaan perekayasaan daerah, ini ya BRIN atau dengan Kemendagri, kemudian terkait dengan tugas dan cara kerja fungsional prekayasa. Ini tentu terkait dengan hasil kerja para prekayasa, kemudian beberapa kebijakan umum terkait fungsional prekayasa, barangkali terkait juga dengan apa masih perlu uji kompetensinya, kemudian terkait linearitas kualifikasi pendidikan, karena perlu kami matur, kami laporkan bahwa untuk
tenaga fungsional di Bapeda Provinsi Jawa Tengah khususnya ini lebih banyak ke teman-teman di ilmu sosial, bukan teknik. Sepertinya kalau Prekayasa banyak ke teknik. Karena penyetaraan Bapak Pak Dwi, Pak Nana banyak dari sosial. Kemudian juga kami mohon bimbingan, arahan terkait dengan mekanisme kerja, khususnya masalah SKP. Kemudian juga terkait sarana prasarana, mungkin juga bisa khususnya yang terkait kelitbangan. Kemudian beberapa kegiatan penunjang yang bisa diakses dari pusat untuk kami. Termasuk juga ini karena ada khususnya untuk karena kami awal ya, teman-teman kan masuk baru penyetaraan, mungkin kapan harus bergabung dengan Hiperindo. Itu juga itu beberapa hal yang perlu kami laporkan. Nanti teman-teman yang secara teknis menyampaikan juga. Kemudian juga beberapa usulan program kegiatan yang mungkin bisa difasilitasi oleh BRIN untuk pengembangan BRIDA atau tenaga fungsional Prekayasa di Provinsi Jawa Tengah. Itu Pak Dwi, Pak Nana yang sementara dapat kami sampaikan. Nanti mungkin teman-teman yang lain setelah mendapat penjelasan dari Pak Nana dan Pak Dwi bisa berkembang. Saya kira itu pengantar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nana. Monggo Pak Nana. Atau Pak Dwi, monggo. Baik, Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya sebagai pembuka Pak Nana menyampaikan terlebih dahulu, nanti hal-hal teknis terkait dengan kegiatan ini saya yang menyampaikan, termasuk bagaimana cara menyusun dokumen dan lain-lain. Baik Pak Nana, monggo Pak Nana terlebih dahulu. Mohon izin Pak Nana, untuk suaranya tidak terdengar. Terdengar Bapak? Oh, udah, bagus. Ya, tadi headsetnya ini kali. Baik, saya ulang kembali. Terima kasih Pak Endiarto, Pak Dwi, dan Bapak Ibu semua yang dari Prof Jateng ya, Bapak Ibu. Salam kenal semua. Jadi terkait dengan Prekayasa memang sudah disampaikan ya surat sekitar akhir Januari lalu terkait permintaan konsultasi, dan juga kemarin awal Februari ada dari peneliti juga ya Bapak yang BRIN terkait dengan peneliti. Dan memang untuk saat ini pembinaan Prekayasa berada di BRIN. Jadi di kita ini ada namanya Deputi SDM Iptek, yang dimana ada Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, yang tugasnya adalah membina jabatan fungsional di bawah BRIN, itu yang sebanyak 11 jabatan fungsional, yang salah satunya adalah Prekayasa. Dan karena memang perubahan dari beberapa lembaga menjadi BRIN ini membawa banyak sekali dampak perubahan ya, dan termasuk mungkin di daerah itu adanya BRIDA ya Bapak. Betul. Jadi BRIDA ini juga sedang coba kita ikuti, ada juga beberapa rapat tentang BRIDA, dan mungkin nanti di daerah-daerah juga akan membentuk BRIDA. Dan kebetulan juga saya tadi baru aja juga ikut rapat dengan Kemenpan dengan terkait dengan pengalihan pegawai dan lain-lain, termasuk membahas dengan Prekayasa. Jadi kalau terkait dengan tadi poin-poin yang
sampaikan. Terus sambil saya buka. Poin-poinnya sesuai yang di surat tadi ya, sama ya. Jadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini memang Praekayasa itu sudah ada Permenpan yang 14 tahun 2021, yang mana itu masih diberlakukan, namun hanya saja untuk kegiatan selama juknis baru belum diterbitkan itu masih menggunakan juknis yang lama ya. Saat ini pun revisi sedang berjalan ya, tadi karena memang sekarang posisi sudah di BRIN, jadi ada penyesuaian terkait BRIN, dan kemudian juga ada termasuk juga ada beberapa revisi dengan fungsional lain, karena di kami juga kan ada teknisi Lidkayasa sama, di kemudian seperti pengembang teknologi nuklir dan lain. Jadi untuk penggunaan kegiatan itu menggunakan juknis yang lama yang 5 tahun 2016, dan kemudian tapi untuk syarat-syarat lain itu sudah mengacu ke Permenpan 14 tahun 2021, yang mana seperti kualifikasi minimal pendidikan yang madya itu saat ini minimal S2, kemudian utama minimal S3 itu sudah diberlakukan. Kemudian adanya nilai maksimal yang 150% dari angka kredit yang wajib dikumpulkan per tahun itu juga sudah diberlakukan, Bapak. Jadi tapi untuk kegiatan selama juknisnya yang saat ini sedang dibahas belum terbit itu masih menggunakan aturan lama. Kemudian terkait dengan instansi yang menangani pembinaan Praekayasa di BRIN, maksudnya di daerah, itu tentunya ke BRIN Bapak untuk pembinaannya. Dan tentunya nanti juga apalagi sudah ada BRIDA, tentu ada kaitannya dengan BRIN ya, adanya BRIDA, karena ada kedeputiannya sendiri, ada deputi BRIDA. Dan selanjutnya terkait ada penyetaraan jabatan ya Bapak. Betul. Ini Bapak penyetaraan jabatannya dari struktural ya Bapak, jadi berpindah. Struktural, betul. Kami bertiga struktural. Pak Hanto, Bu Amel, saya dari struktural. Ya. Untuk perpindahan dari struktural itu kebijakan umumnya mungkin mengikuti ya dari Menpan ya Bapak, bahwa ada tambahan 20 apabila pada saat strukturalnya itu belum mencapai pangkat puncak ya, belum mencapai pangkat puncak itu dan setelah itu masih menjadi koordinator selama 1 tahun penuh ya, dan itu ada tambahan 25% dari angka kredit kenaikan pangkat ya. Tapi itu menjabat koordinatornya harus 1 tahun penuh ya Bapak. Jadi kalau memang belum 1 tahun penuh, itu kemarin waktu kita diskusi dengan BKN itu tidak bisa dinilaikan untuk angka kredit tersebut, dan hanya diberikan 1 kali, dan ketika yang bersangkutan memang pada saat strukturalnya belum mencapai pangkat puncak di strukturalnya. Kemudian terkait apa tadi diklat atau ini diklat gitu Bapak, saat ini juga kami ya dengan adanya BRIN ini sekarang jadi secara kelembagaan itu ada namanya di bawah Deputi SDM Iptek itu ada namanya Direktorat Pengembangan Kompetensi, dan tentunya kami dari Direktorat Pembinaan JF sudah mengusulkan ke Direktorat Pengembangan Kompetensi untuk bisa melaksanakan diklat-diklat yang terkait jabatan fungsional yang dibina oleh BRIN. Salah satunya tentunya diklat Praekayasa yang mudah-mudahan memang nanti ketika ada tentunya kami akan tawarkan ke provinsi daerah atau provinsi yang memang memiliki Praekayasa ya Bapak. Dan tentunya kemarin sebetulnya saya sudah titipkan ke Pak Dwi yang di Pemprov Jateng ya, kemarin yang WA saya titipkan surat terkait dengan pendataan Praekayasa dan teknisi Lidkayasa yang ada di daerah. Tentunya itu kan bisa jadi basis kita ya. Kemarin sudah kami bantu ke Kemendagri untuk dikebarkan ke Pemprov, ke Pemkot dan Pemkap untuk datanya. Jadi dari data tersebut tentu kita akan bisa memetakan bagaimana terkait diklat dan tentunya itu. Dan kemudian tentang uji kompetensi saat ini juga belum ini Pak, masih portofolio ya Pak Dwi ya, jadi sifatnya Iya Pak. ya, portofolio. Dan kemudian juga
mungkin ke depan itu sama dengan peneliti dan lain yang ada di BRIN itu untuk fungsional itu ke depan akan adanya HKM ya Bapak. Mungkin jadi di aturan baru tersebut yang saat ini sedang direvisi juknisnya. Jadi nanti untuk bagaimana seperti apa HKM-nya itu nanti tentunya menunggu juknisnya terbit karena sedang disusun untuk secara materinya. Mungkin sementara dari saya seperti itu dulu Bapak. Nanti kami persilakan Pak Dwi untuk melanjutkannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dwi langsung. Ya, matur nuwun Bapak. Kami tidak sempat untuk print screen materi atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Bila memungkinkan Pak, mohon ditampilkan dulu pertanyaan itu hingga kami tidak menunggu pertanyaan dari Bapak. Saya jawab satu persatu. Ya, yang bawah, bagian bawah. Ya, tadi atas. yang pertanyaan yang sebelumnya Atas ya. lagi. Sebelumnya SDM itu. Ya, nah Ya, ini. Pak. Ya, ini. Saya print screen dulu ya Pak ya, sebentar ya. Baik Bapak, matur nuwun, bisa di-close. Nggih. Matur nuwun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu sekalian, saya Dwi Husodo, bagian dari dahulu adalah BPPT yang menangani tentang kegiatan perekayasaan. Saat ini sudah bergabung dengan BRIN. Hal-hal mengenai kegiatan kerekayasaan itu bisa sedikit lebih jelas. Tentang pertanyaan pokok konsultasi 1, penjelasan Perka nomor 2 tahun 2020 tentang perbaikan atas Perka BPPT. Sesungguhnya Pak, Perka nomor 02 tahun 2020 dan Perka nomor 15 tahun 2016 itu adalah Perka yang dipakai saat ini. Perka nomor 02 itu merupakan perbaikan hanya dalam istilah perekayasa yang diganti dengan inovator, karena saat itu ada permintaan Pak Menteri, perekayasa kurang dikenal, yang lebih dikenal inovator, tapi tidak berapa lama kegiatan itu sudah beralih dengan BRIN hingga tidak bisa sampai tuntas disosialisasikan. Jadi sebaiknya dalam narasi-narasi sebelumnya perekayasa kita tetap menggunakan perekayasa aja. Sama Pak, 02 dan 15 itu persis sama, hanya perekayasa diganti dengan inovator. Kemudian nomor 2, instansi yang menangani pembinaan perekayasa daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nana. Tugas dan cara kerja fungsional perekayasa daerah. Itu mungkin tugasnya akan sama Pak, tugas dan fungsinya. Bapak tadi telah menyampaikan bahwa perekayasa kental dengan kegiatan keteknisan. Memang benar Pak, dalam Permenpan ataupun di dalam Perka BPPT nomor 02 dan nomor 15 itu disampaikan bahwa jabatan fungsional perekayasa diduduki oleh tenaga teknis dan non teknis sesuai dengan sesuai dengan keputusan yang ada di Perka itu. Jadi ada rekan-rekan dari sosial yang bisa masuk, terutama misalnya dari ekonomi. Tapi tidak semua sosial bisa masuk, Pak. Hanya rekan-rekan tertentu. Tapi saya khawatir kalau rekan-rekan dari sosial itu tetap mengikuti, akan kesulitan melakukan suatu sistem pelaporan ataupun HKM yang tadi disampaikan, ataupun KKM. KKM itu yang tahunan, HKM hasil kerja minimum,
itu 4 tahunan. Keduanya masih dalam masih dalam taraf digodok, Pak. Nanti akan disosialisasikan. Secara teknis nanti akan kami sampaikan lebih detail. Tugas dan cara kerja fungsional daerah, kebijakan umum terkait fungsional praekasa yang berasal dari penyatraan jabatan. Tadi sekilas sudah disampaikan Pak Nana, sesungguhnya itu kebijakannya tetap harus melakukan suatu kegiatan kerekayasaan, kegiatan cara pengisian SKP mengikuti butir-butir jabatan fungsional yang diemban. Jadi nanti ada suatu aturan bahwa Bapak ngisinya SKP sesuai dengan butir-butir kegiatan di jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsionalnya praekasa, mengikuti jabatan fungsional praekasa. Kalau peneliti, SKP-nya adalah butir-butir yang ada di juknisnya peneliti. Seperti itu. Linearitas kualitas pendidikan terhadap bidang kerja jabatan fungsional praekasa. Tadi sudah disampaikan bahwa S1 hanya sampai dengan praekasa pertama dan muda maksimum 3D. Yang boleh menduduki jabatan fungsional tingkat madya minimum S2. Yang boleh menduduki jabatan fungsional utama minimum S3. Itu kita serumpun dengan peneliti, saya kira peneliti juga sama seperti itu. Mekanisme kerja penentuan jam kerja efektif, ya nanti kami jelaskan Pak, sesungguhnya di dalam jabatan fungsional praekasa itu adalah kegiatan yang dilakukan secara teamwork itu. Nanti juga gitu, saya agak khawatir kalau rekan-rekan itu merupakan pekerjaan tunggal yang dilakukan hanya perorangan, itu akan kesulitan untuk melakukan suatu kegiatan kerekayasaan. Mekanisme nomor 7, sinkronisasi kegiatan dengan peran dan tugas fungsional sistem tata kerja praekasa. Ya, nanti bisa saya sampaikan saran dan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kinerja jabatan fungsional. Nanti juga sekaligus unsur penilaian kegiatan penunjang profesi diklat pelatihan sudah disampaikan oleh Pak Nana. Nomor 11, proses penyusunan dokumen, ya nanti sekaligus kami sampaikan tim penilaian angka kredit, nanti juga dokumen usulan penetapan angka kredit dan penerbitan penetapan angka kredit, ya. Proses kenaikan pangkat, ya baik Bapak Ibu sekalian, kami sudah memahami pertanyaan-pertanyaan Bapak, nanti secara terurai dapat saya presentasikan. Saya kira demikian Bapak Indiarto, Pak Nana, bila diizinkan saya akan sampaikan satu materi dan mohon dikasih kesempatan untuk share screen. Monggo Bapak. Baik, sudah dapat terlihat Bapak. Aduh, tertutup lagi ya. Mohon izin, kami akan sampaikan teknik pembuatan laporan terlebih dahulu. Ini menyangkut segala hal tentang jabatan fungsional praekasa, bagaimana tata caranya. Dalam materi ini saya kira sudah dapat menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Permenpan saat itu belum ada RP-nya nomor 219 tahun 2008. Perubahannya adalah Permenpan RB nomor 2 tahun 2016. Penjelasannya sesuai dengan Peraturan Kepala BPPT nomor 15 tahun 2016 dan nomor 13, bukan nomor 2 tadi Pak, nomor 13 tahun 2020. Tapi hampir sama itu. Nomor 13 tahun 2020. Nama saya Dwi Husodo Prastyo, nomor HP ada di sini. Nanti materi ini melalui Pak
melalui Pak rekan yang ada di Pemda dapat saya kirimkan untuk dapat dipelajari, karena tidak memungkinkan dalam waktu singkat ini dapat selesai dalam satu materi ini. Biasanya kalau saya mengajar, ini aja sudah mencapai 1 hari penuh, Pak, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi saya akan sortir yang penting-penting untuk Bapak sekalian, nanti dapat dipelajari lebih lanjut, beserta saya sampaikan suatu teknik pembuatannya. Nanti tidak bisa saya jelaskan secara rinci karena keterbatasan waktu, apalagi hari ini hari Jumat ya Pak ya. Baik, saya lanjutkan aja. Bahwa kegiatan perekayasaan itu biasanya dilakukan secara teamwork. Apakah mungkin oleh 1-2 orang? Mungkin, Pak. Itu dengan cara penyetaraan dokumen. Lebih lanjut saya sampaikan bahwa kegiatan kerekayasaan ini menyangkut 4 pilar penting untuk menuju suatu target, yaitu project management, aliran kerja, kerjasama, dan dokumen manajemen. Dokumen manajemen ini mengikuti ISO, Pak Prekayasa, yaitu apa yang ditulis dikerjakan, apa yang dikerjakan harus ditulis dalam bentuk laporan. Pada awal kegiatan, project management itu harus membuat program manual kegiatan, yaitu suatu program yang dipakai acuan untuk menjalankan suatu kegiatan selama 1 tahun. Kegiatan kerekayasaan mengatur seperti DIPAS setiap tahun anggaran, tetapi memungkinkan dari 3 bulan apabila ada suatu kegiatan yang waktunya pendek sampai dengan 1 tahun. Kegiatan ini dapat multi-years. Terus kemudian dari kegiatan perekayasaan ini, karena dokumennya menganut siapa berperan sebagai apa, dan tugas masing-masing peran itu berbeda, harus disusun struktur organisasi. Jadi harus ada organisasi fungsional kerekayasaannya. Mungkin terlalu cepat ya, Pak? Bisa diterima, tapi agak pelan dikit lebih baik. Ini levelnya terlalu tinggi, kami baru belajar, Bapak. Baik, Bapak, saya hanya menebak aja. Mohon maaf karena waktunya ya, Pak ya. Baik, saya agak slow sedikit. Jadi intinya harus ada program manual kegiatan. Program manual kegiatan itu adalah sejenis TOR, Pak, yang sudah disetujui. TOR kan masih merupakan suatu usulan. Ketika usulan itu ditetapkan, itu namanya program manual. Di sana menyangkut apa aja yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana schedule-nya. Gitu. Ini ada program manual. Dari kegiatan itu siapa yang memimpin, siapa yang menjadi grup leadernya, siapa yang menjadi leadernya, dan siapa stafnya. Jadi sesungguhnya perekayasa itu akan sulit kalau kegiatan itu dilakukan dalam kelompok yang sangat kecil. Tapi mungkinkah itu terjadi? Mungkin, dengan cara penyetaraan dan penggabungan antara suatu target yang lebih besar itu. Ya, Pak. Terus kemudian harus ada OFK. OFK itu ditentukan siapa mengerjakan apa aja, yang mengerjakan apa itu sesuai dengan perannya. Kemudian karena ada OFK itu ada aliran kerja, workflow. Aliran kerja, jadi kepala program yang saat ini disebut sebagai katakanlah ketika di tempat Bapak sebagai direktur kegiatannya atau kepala yang menangani seluruh kegiatan itu kepala program. Ketika chief engineer itu orang yang menangani tentang kegiatan teknisnya, dan program manager orang yang menangani kegiatan atau staf yang menangani kegiatan keuangan. Terus kemudian ada group leader. Kegiatan perekayasaan ini dibagi habis pada seluruh anggota organisasi fungsional pekerjaan. Jadi pekerjaan rekan satu akan berbeda dengan rekan-rekan yang lainnya. Begitu, Pak.
Ada suatu lembar instruksi yang dari atas ke bawah merupakan lembar instruksi, grup leader pun ke leader ada suatu instruksi, dan sebaliknya ada sistem pelaporan yang dari bawah ke atas. Sistem pelaporannya pun akan berbeda-beda. Ketika pada sistem informasi itu sebagai lembar kerja, ketika yang di atas ke bawah sebagai instruksi disebut lembar instruksi. Itu berbeda-beda sekali formatnya dan lain-lain. Kalau kita mengacu pada kegiatan saat ini Permenpan tahun 2016 atau kegiatan Praekayasa yang mengacu pada Perkab BPPT nomor 15 tahun 2016 masih ada nilai angka kreditnya. Jadi Bapak saat ini masih mengikuti Perkab BPPT nomor 15 tahun 2016, ada lembar instruksi, lembar kerja, lembar keputusan. Lembar keputusan itu adalah notulensi rapat, Pak. Semuanya ada nilainya. Semuanya dapat diklaim angka kreditnya termasuk materi presentasinya yang saat ini. Nantinya akan berubah karena ada suatu perubahan dan harus ada suatu sinkronisasi. Kegiatan Praekayasaan tidak mengenal lembar instruksi, lembar kerja akan hilang, tidak ada nilainya, yang dinilai hanya sistem pelaporannya, jadi outputnya saja. Tapi baik Bapak Ibu sekalian, saat ini masih mengacu pada Perkab BPPT nomor 15 tahun 2016 hingga kegiatan itu masih ada nilainya. Sampai kapan? Mungkin ada baiknya ketika Bapak terus berkomunikasi dengan Pak Nana, apakah sudah atau belum diberlakukan. Tapi saya harapkan dari BRIN sendiri akan ada suatu sosialisasi Pak, setidaknya 6 bulan sebelumnya sehingga rekan-rekan itu dapat melakukan penyesuaian laporan. Kemudian dari kegiatan itu ada kerjasama. Di dalam kegiatan Praekayasaan itu ada sistem pelaporan, ada siapa yang membuat, siapa yang memeriksa, dan siapa yang menyetujui. Sebagai contoh, ketika grup leader membuat suatu laporan yang disebut technical dokumen, itu dibuat oleh grup leader, diperiksa oleh chief engineer, disetujui oleh kepala program. Jadi laporan itu laporan berjenjang, ada yang membuat, memeriksa, dan menyetujui. Itu harus ada dan baru dapat dinilai apabila dokumen itu ditandatangani oleh ketiganya. Bagaimana ketika engineering staff atau staff yang paling rendah? Engineering staff membuat technical note, diperiksa oleh leader dan disetujui oleh grup leader. Kegiatan itu berjenjang. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan, agak sulit bagi rekan-rekan yang tidak ada suatu tim untuk membuat ini, tidak ada yang mau menandatangani sistem pelaporan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bentuk pelaporannya yaitu merupakan dokumen manajemen, persis dengan apa yang ada di dalam ISO sistem pelaporannya, yaitu membuat ada suatu catatan lembar kerja, lembar instruksi, keputusan rapat, membuat, memeriksa, menyetujui sistem pelaporan, dan materi presentasi semua harus didokumentasikan dan semua akan ada angka kreditnya. Gitu. Kemudian baik saya lanjutkan, saya potong-potong aja. Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam kedalaman penugasan Praekayasaan ini dapat saya tunjukkan setidaknya dalam Perkab BPPT nomor 15 tahun 2016, engineering staff itu akan membuat suatu lembar kerja dan technical note. Tugasnya sebagai itu, seperti halnya ketika Bapak tadi menyampaikan bahwa akan ada CPNS yang akan menjadi Praekayasa. Alhamdulillah Pak, akan bisa menduduki kegiatan ini. Tapi rekan CPNS belum dapat menjadi Praekayasa sebelum menjadi PNS. Kegiatannya sejak CPNS dapat diklaimkan angka kreditnya. Setelah
mendaftar dan disetujui sebagai perekayasa, grading atau tunjangan kinerjanya akan berubah mengikuti tunjangan fungsional perekayasa yang hampir sama dengan atau dikatakan sama dengan tunjangan fungsional peneliti. Mohon maaf, bukan tunjangannya, yang sama dengan grading jabatan fungsional peneliti. Kemudian ketika yang bersangkutan menduduki sebagai leader, tugasnya adalah membuat suatu lembar kerja dan membuat suatu lembar instruksi yang ditujukan pada engineering staff di bawahnya. Setiap lembar instruksi itu ada nomor butirnya, dan setiap lembar instruksi berbeda nilai angka kreditnya. Ini yang menjadikan dibutuhkan suatu organisasi fungsional yang mencakup seluruhnya ini. Karena setiap engineering staff mempunyai tugas berbeda, laporan berbeda, angka kredit berbeda, leader pun juga demikian, ada tugas-tugas leader yang terurai dengan butir-butir yang bermacam-macam, dan bentuk laporannya technical report yang kualitasnya itu juga berbeda dengan yang di bawah. Bertambah atas kegiatan perekayasa itu, tugas manajerial skill-nya akan lebih dituntut dan dikurangi tugas technical skill-nya, seperti di dalam tabel seperti ini. Dan tugas masing-masing berbeda, Pak. Seperti halnya group leader, itu misalkan berperan sebagai project manager, bentuk lapornya ada progress, monitoring kegiatan tentang keuangan. Terus ketika menjabat sebagai group leader, akan membuat suatu engineering manual, operation manual, program production manual, dan lain. Yang bentuk dalam triwulan atau 6 bulanannya berbentuk technical dokumen. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan ketika mengikuti kerekayasaan ada suatu kegiatan yang dibentuk dalam suatu tim. Ketika itu kegiatan tunggal tidak bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu, dan Bapak Ibu harus berpikir apakah akan pindah jabatan fungsional yang lainnya. Tetapi nanti ada suatu tip bagi Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu hanya merupakan perekayasa tunggal di instansi Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Baik, ketika menjadi perekayasa pertama, biasanya golongan 3A atau 3B itu adalah perekayasa pertama. Ketika perekayasa ahli muda, itu biasanya 3C atau 3D. Saya katakan biasanya karena ada suatu ekivalensi. Mungkin Bapak Ibu golongannya sudah tinggi, misalkan golongan 4C, tetapi ketika perpindahan Bapak Ibu menjadi suatu struktural yang administrator, sehingga angka kreditnya masih rendah, lebih rendah dari golongannya, tidak apa-apa. Atau sebaliknya, ketika kepiawaian Bapak Ibu melebihi suatu rata-rata, Bapak Ibu sudah perekayasa muda, sedangkan golongannya masih 3B, tidak apa-apa, itu bisa. Kenaikan golongan setelah kita mendeklar sebagai pejabat fungsional perekayasa mengikuti perolehan angka kreditnya. Jadi sudah tidak ada lagi kenaikan golongan, oh saya sudah 4 tahun, berarti bisa naik golongan lebih tinggi. Sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Ketika Bapak 3A sebagai perekayasa pertama, setelah mengumpulkan angka kredit lebih dari 150 poin, akan naik ke 3B. Jadi kumpulan angka kredit atau akumulasi angka kredit itu yang menentukan kenaikan golongan Bapak Ibu sekalian. Tentang penilaiannya. Penilaiannya perekayasa pertama dan perekayasa muda penilaiannya di tingkat instansi. Dahulu ada suatu instansi dan tingkat pusat. Tapi saat ini tingkat instansi atau di instansi masing-masing sudah tidak ada lagi. Instansinya adalah BRIN, hanya dibedakan tingkat instansi itu ada di Biro SDMO. Ketika
jabatannya Praekasa Madya dan Utama ada di bawah kewenangannya Pak Nana. Jadi di Madya dan Utama itu akan di Pak Nana, kalau yang di bawah ini ada di Putri. Kira-kira demikian. Baik, saya lanjutkan dulu ya Pak ya. Baik, Bapak. Sorry. Ini adalah suatu gambaran, Pak. Di Praekasa itu dikenal sebagai tipe C, tipe B, dan tipe A. Sesungguhnya ini hanya untuk membedakan berapa jumlah anggotanya. Itu ya Pak ya. Berapa jumlah anggota di dalam suatu organisasi tipe C, yang saya kuningkan, blok kuning segitiga, ini ada tipe C. Setidaknya ada grup leader yang tingkatan madya, ada leader yang tingkatan muda, ada engineering staff yang tingkatannya masih pertama. Tetapi memungkinkan kegiatan, katakanlah Praekasa muda menduduki madya, diizinkan naik satu jenjang ke atas ataupun satu turun ke bawah. Ketika yang bersangkutan menduduki leader, kegiatannya harus sesuai dengan kegiatan leader. Walaupun mereka madya, tetapi menduduki leader, kegiatannya harus leader. Tidak boleh kegiatan leader ini klaim apa yang dilakukan oleh engineering staff atau berkasnya engineering staff dinilaikan, kecuali sistem pelaporan yang berupa technical note yang dibuat engineering staff, diperiksa oleh leader, disetujui oleh grup leader. Sebagai bayangan, Bapak Ibu sekalian, target dari masing-masing ini berbeda. Untuk naik golongan, engineering staff membutuhkan 50 angka kredit menjadi leader, leader membutuhkan 100 angka kredit menjadi grup leader membutuhkan 150 angka kredit menjadi jenjang yang lebih tinggi lagi. Tetapi kedudukannya kira-kira seperti itu. Untuk itu ada perbedaan angka kreditnya. Technical note dibuat oleh engineering staff mempunyai nilai 0,107. Leader menyetujui technical note yang dibuat oleh engineering staff nilainya 0,19. Group leader menyetujui technical note yang dibuat oleh engineering staff mempunyai nilai 0,518. Jadi technical note yang dibuat oleh engineering staff ini dapat diklaim oleh leader dan dapat diklaim oleh group leader karena di sini ada tugas untuk memeriksa dan ada tugas yang bertanggung jawab berupa menyetujui. Kira-kira demikian. Ketika tipe B harus lebih dari 4 WBS atau setidaknya 5 WBS, setiap WBS diketuai oleh grup leader. Ketika tipe A yaitu tipe yang berinteraksi antar instansi. Jadi Bapak Ibu ketika kegiatannya itu meluas, melibatkan beberapa instansi, Bapak Ibu tentunya menggunakan banyak sekali SDM dan itu dibuat sebagai tipe A yang jumlah anggotanya lebih atau sama dengan 38 peran, bukan berarti 38 orang. Jadi akan ada yang berperan ini, dan berperan ini. Kira-kira demikian. Sementara ini ada pertanyaan, saya potong sedikit. Terima kasih Pak Nana. Nanti ada teman-teman yang mau klarifikasi. Monggo dipersilahkan. Baik, izin Pak In. monggo. Monggo. Oke, mohon izin Pak, ini mau izin bertanya. Kalau misalnya dalam kondisi normal gitu ya, maksudnya kami tidak ada permasalahan kualifikasi pendidikan misalnya, mana yang lebih dulu ketika misalnya angka kredit sudah mencukupi, mana yang lebih dulu kenaikan golongan atau kenaikan jabatan. Maksud kami misalnya kami posisi sekarang kebetulan saya maksudnya kebetulan kan di 3D. Misalnya secara angka kredit misalnya memenuhi. Nah, mana yang lebih dulu, apakah golongannya dari 3D ke
4A-nya atau jabatannya, Pak? Izin bertanya, Pak. Matur nuwun Ibu, langsung aja ya Bu ya. Satu-satu dulu. Maklum sudah takut lupa. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah menyatakan sebagai pejabat jabatan fungsional, kenaikan golongan akan terikat oleh aturan angka kredit atau kenaikan jenjang dalam sistem jabatan fungsional Praekasa itu. Ketika di jabatan fungsional Praekasa ada Praekasa ahli pertama, Praekasa ahli muda, Praekasa ahli madya. Bapak Ibu akan mengumpulkan ketika 3D akan menjadi 4A itu harus mendapatkan nilai terlebih dahulu lebih dari 400. 400 itu terdiri dari unsur utama 80%, minimum 80%, sisanya adalah unsur penunjang. Nanti akan kami jelaskan. Ketika sudah memenuhi syarat 400, unsur utama sudah lebih dari 80%, itu Bapak Ibu dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang dan golongan. Ketika jenjang itu ranah dari tim penilai untuk merekomendasikan, setelah itu diproses untuk bagian kepegawaian untuk kenaikan golongannya. Jadi lebih dulu angka kreditnya yang harus diperoleh. Setelah angka kredit diperoleh, akan direkomendasikan untuk kenaikan golongannya. Pemrosesan kenaikan golongan ada di Biro Kepegawaian. Demikian ya Pak, Bu. Nanti akan saya uraikan semuanya. Moga-moga cukup waktunya. Mohon maaf saya agak sedikit ngebut, tapi ketika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya langsung aja mulai saat ini. Monggo. Terima kasih. Tadi terkait dengan kerja tim ya Pak Dwi. Dengan ketersediaan saat ini di provinsi itu hanya tiga personil, sehingga kalau melihat dari bagian yang tadi dari kerja untuk masing-masing peran, saya kira relatif agak berat ya. Kalau jumlahnya 3. Bapak, matur nuwun. Bapak, kerja tim yang di sini memang diwajibkan. Artinya kerja tim itu tidak harus seluruhnya adalah Praekasa. Oke. Kerja tim di sini ada Praekasa, ada peneliti, ada jabatan fungsional lainnya, monggo. Tetapi harus dibuat suatu sistem organisasinya terlebih dahulu. Kalau Bapak lihat di sini ya Pak ya, ini kerja orangnya jumlahnya minimum ada 5, tetapi dia boleh rangkap di dalam suatu peran. Rangkap peran ini diizinkan ketika tidak dalam satu garis komando. Misalkan, saya menyebutkan ada suatu organisasi fungsional yang terdiri dari Denbagus, Nona Sekar, Dadap, Noyo, dan Genggong. Siapa Praekasanya? Yaitu orang yang klaim angka kredit itu. Denbagus apakah Praekasa? Seandainya Denbagus peneliti, tidak ada masalah. Asal Denbagus ini bersedia menandatangani dokumen Praekasa itu nantinya. Jadi di dalam satu organisasi ini pun satu orang pun boleh Praekasa itu, yaitu orang yang klaim angka kredit nantinya. Kalau peneliti klaim angka kredit Praekasa kan nggak ada gunanya ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi pengalaman saya, image dari seseorang ketika tanda tangan itu adalah rupiah. Itu yang menjadi suatu kendala, enak aja tunjangannya kamu peroleh, saya nggak mendapatkan apa-apa. Itu yang menjadi kendala, harus ada suatu komitmen terlebih dahulu, nanti tugasnya seperti ini. Jadi harus ada suatu sosialisasi, suatu organisasi. Dan organisasi yang paling mudah untuk dibuat secara tunggal adalah ketika yang bersangkutan sebagai engineering staff. Karena apa? Engineering staff itu membuat suatu lembar kerja, yaitu lembar kegiatan yang dilakukan dalam kesehariannya.
Jadi dia melaporkan kegiatan ini cara melakukannya seperti ini. Terus udah klaim akan ada angka kreditnya, itu dikumpulkan dan bisa diklaim. Tugas dari leader nanti ES akan membuat suatu sistem pelaporan yang namanya technical note. Technical note dibuat oleh engineering staff, diperiksa oleh leader dan disetujui grup leader. Jadi technical note engineering staff itu harus ada tanda tangan dibuatnya oleh engineering staff, diperiksa oleh leader dan disetujui oleh grup leader. Itu baru sah. Jadi sesungguhnya kualitas ini sudah terkunci. Ini pun ketika mengusulkan angka kredit harus terurai dalam daftar usulan pengajuan angka kredit yang disebut dengan DUPAK itu. Itu harus ditandatangani oleh direktur atau K-unit yang bersangkutan. Jadi sesungguhnya kegiatan perekayasaan itu penilaiannya sudah berjenjang. Ketika yang bersangkutan membuat TL tanpa ada diperiksa oleh leader tidak sah. Tidak diperiksa oleh disetujui oleh grup leader juga tidak sah. Semuanya akan terkunci. Yang saya sampaikan tadi adalah kegiatan ini harus dilakukan, boleh rangkap peran, tetapi tidak dalam satu garis komando. Misalkan Denbagus di sini, bawahnya di sini Denbagus tidak boleh. Karena apa? Nanti juga gitu, yang memeriksa dan menyetujui Denbagus. Itu nggak boleh. Denbagus rapat dengan Denbagus, rapat dengan dirinya sendiri. Denbagus memerintahkan dirinya sendiri. Maka dari itu tidak boleh dalam sistem kegiatan kerekayasaan dalam satu garis komando. Tetapi Genggong sebagai engineering staff boleh sebagai Genggong engineering staff juga di sini, atau Genggong sebagai leader di sini. Karena apa? Tidak dalam satu garis komando. Ya, berbeda-beda. Setiap kegiatan kerekayasaan harus dibagi habis di lini yang terbawah. Dan lini di atasnya merupakan gabungan kegiatan ini sebagai leadernya. Misalkan kegiatan OFK ini membuat sepeda, ya Pak ya, sepeda itu akan dibagi habis. Di sini adalah sebagai sistem rodanya, misalkan. Di sini adalah sistem kerangkanya. Di sini adalah sistem penggerak dan pengemudinya. Ketika sistem roda itu dibagi habis, misalkan dalam hal jeruji dan peleknya, misalkan gitu. Jadi di sini harus dibagi habis dan setiap orang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Gitu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, sudah saya sampaikan. Memungkinkan saja di sini kegiatan tipe C itu hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi harus ada OFK. Bentuk organisasi ini harus di-SK-kan, disahkan oleh K-unitnya, dan ketika menduduki ini karena tugasnya sangat berbeda. Dan ya, semua harus terisi TF ya, tenaga fungsional ya Pak? Semua tidak yang harus termasuk tenaga fungsional, tetapi harus setidaknya S1. Oh gitu, berarti untuk engineering staff bisa diisi tim teknis? Boleh tim teknis, tetapi S1 Pak. Oh iya, itu baik PNS maupun non-PNS bisa ya Pak? Bisa. Oke, Alhamdulillah. Ini agak memberi ketenangan. Yeah. Setidaknya. Bisa, bahkan ketika di sini tenaga ahli yang lain, Pak. Ya. Misal dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi mogok, tapi intinya mereka harus kerjasama dalam satu tim utuh. Oh gitu, baik. Baik. Ini pencerahan betul, Pak. Kami sudah agak panik juga kalau hanya ada 3 personil, kalau harus tenaga fungsional timnya. Tapi ternyata bisa diisi dari berbagai peran ya Pak? Boleh, berbagai peran. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Monggo, teman-teman yang lain, monggo dipersilakan. Ini mumpung kesempatan yang luar biasa dengan Pak Dwi dan Pak Nana, monggo.
Baik, kalau di-keep dulu ya Pak ya, supaya cepat saya lanjutkan Baik, dulu, nanti ketika dicatat dulu, nanti Monggo. disampaikan waktunya. Sistem pelaporannya Prekayasa itu bisa disebut, atau dokumentasi Prekayasa itu sistem informasi dan sistem pelaporan. Dokumennya merupakan rekam jejak mulai dari persiapan selama menjalankan program sampai dengan akhir program. Jadi rekam jejaknya itu harus ditulis, ya Pak ya, baik lembar instruksi, lembar kerjanya, ataupun notulensi rapatnya. Nilainya kecil-kecil Pak, 0,0 gitu. Tetapi ketika itu dikumpulkan menjadi satu dokumen yang besar dan dokumen itu dapat diklaimkan, insya Allah rekan-rekan itu dapat naik golongan dengan cepat. Tetapi kenaikan golongan itu karena cepatnya, ada yang begitu pinternya, dibatasi setiap penambahan angka kredit menurut Permenpan 14 tahun 2021 maksimum 150% dari targetnya. Target itu untuk Prekayasa pertama kenaikan golongan 50% angka kredit dalam 4 tahun. Jadi dalam 1 tahunnya 50 bagi 4, 12,5, untuk muda 25, untuk madya 37,5, dan untuk utama 4D adalah 50 per tahunnya. Angka kreditnya dikalikan 150 dari angka kredit itu. Dokumen rekam jejak dituang dalam sistem informasi dan sistem pelaporan yang dikerjakan oleh para Prekayasa sesuai dengan perannya. Maka dari itu OFK sangat dibutuhkan. Terus bentuknya seperti ini Pak. Terlebih dahulu dibentuk suatu SK. Dari SK itu akan ditentukan siapa yang memimpin, siapa anggotanya. Dari SK itu ketika yang memimpin akan mempersiapkan program manual, yaitu program acuan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam 1 tahun penuh. Dan kegiatan program manual itu bisa diisi oleh seluruh tim kegiatan dan dipersiapkan dokumen lain, misalkan untuk membuat suatu produksi, akan ada produksi manual. Untuk membuat suatu engineering, kegiatan engineering manual, dan lain-lain. Ini bisa diklaimkan ketika yang bersangkutan adalah tipe B ke atas. Ketika tipe C hanya program manual, satu kegiatan yang pada lingkup yang kecil, dibentuk tipe C. Kegiatannya itu harus dituang dalam activity sheet. Bentuknya adalah lembar instruksi, lembar kerja, dan lembar keputusan. Dan ada materi presentasi, activity sheet. Jadi aktivitas yang dilakukan harus dituang. Kemudian sistem pelaporannya untuk ESDM, untuk leader membuat technical report, untuk grup leader technical dokumen, dan ada suatu laporan tahap akhir disebut dengan program dokumen. Kemudian ini adalah gambaran kegiatan yang dilalui, ada suatu kegiatan yang sudah ada di benak calon pemimpin membuat suatu program manual, dan setelah dibuatkan suatu SK, ini akan membuat program manual. Dari program manual itu dibuat oleh insinyur kepala, chief engineer, membuat program manual. Keuangannya akan, rancangan keuangannya ada manajer program. Siapa Prekayasanya? Enggak. Kalau di sini tidak ada satupun tidak apa-apa. Tetapi harus ada dokumen ini. Pertanyaannya, ketika yang bersangkutan bukan Prekayasa, apa mau membuat ini? Ya Pak ya, membuat program manual ini. Mungkin ada suatu proposal dikonvert menjadi program manual, tetapi harus siapa yang membuat itu statusnya chief engineer, kemudian program manager ada. Misalkan K-unitnya, monggo aja K-unit sebagai kepala program. Boleh seperti itu, walaupun yang bersangkutan bukan Prekayasa. Tetapi harus komitmen menjalankan tugas itu dan mendukung seluruh kegiatan Prekayasaan. Kemudian di bawahnya
itu insinyur kepala membuat organisasi program bersama dengan kepala program dan manajer program, membuat perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, berkoordinasi dengan para kepala unit struktural yang terlibat dalam program. Kemudian merencanakan waktu keterlibatan personel dalam tiap program, mendiskusikan dan menetapkan sumber daya manusia yang terlibat dalam program dengan kepala unit kerja. Kemudian manajer program akan juga mendapatkan suatu nilai. Kalau kita lihat di sini Pak, nilainya sudah ada nilai. Begitu Bapak mengatakan bahwa siap melakukan ini, sudah ada nilainya. Kecil yang saya sampaikan tadi, 0,96. Tetapi nilai ini akan menjadi banyak ketika Bapak mengumpulkan dengan lebih rajin. Membentuk organisasi bentuknya lembar keputusan. Lembar keputusan itu sebetulnya hanya notulensi rapat. Bentuknya bagaimana, contohnya bagaimana, formnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian dari kepala program ini mendapatkan angka kredit seperti ini kalau yang bersangkutan perekayasa dan klaim. Ketika yang bersangkutan bukan perekayasa, untuk apa klaim angka kredit ini? Ya, kalau tidak mendapat apa-apa, yang menjadi pertanyaan saya, apakah mau yang bersangkutan bersusah-susah ria? Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Kemudian dokumennya apa? Dokumen dalam suatu perekayasaan itu ada suatu kategori seperti ini, bukti fisiknya, dan unsurnya, unsur pendidikan, unsur kerekayasaan, pengembangan profesi, dan penunjang. Untuk unsur pendidikan dan pelatihan, kerekayasaan, dan pengembangan profesi, nilainya harus 80% tambahan untuk kenaikan ke jenjang berikutnya. Dan sisanya boleh. Apakah di sini 100%? Boleh, boleh tanpa ini. Kalau di sini 70%, di sini 30%, boleh kan naik golongan? Tidak boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Terus bentuknya, pertama harus yang dilihat adalah pendidikan. Ketika baru masuk, setidaknya ijazah ini S1. Begitu mendapatkan ijazah S1, saat ini dinilai 100. Sudah dapat modal 100 dulu. Kemudian modal tambahannya 50 angka kredit diperoleh dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, kerekayasaan, pengembangan profesi, dan penunjang. Pendidikan pelatihan itu misalkan prajabatan. Begitu prajabatan sudah mendapatkan 2 angka kredit dari prajabatan itu. Tetapi tentunya prajabatan itu kapan diperolehnya harus sesuai dengan tanggal klaimnya. Ketika sudah kadaluarsa sudah tidak dapat diklaimkan lagi. Nanti kapan startnya akan saya sampaikan. Kemudian kegiatan perekayasaan itu merupakan tugas pokok. Bapak tidak boleh hanya pengembangan profesi aja tanpa melakukan kegiatan kerekayasaan. Di tim penilai tidak dinilai, karena tugas pokok seorang perekayasa adalah melakukan kegiatan kerekayasaan. Kegiatan karya tulis ilmiah hanya merupakan pengembangan profesi, Bu. Walaupun itu merupakan unsur utama, tetapi bukan merupakan tugas pokok. Beda tugas pokok dan unsur utama. Pengembangan profesi terdiri dari karya tulis ilmiah, HKI, hak kekayaan intelektual atau sekarang KI, juklak dan juknis rekayasa. Ini lupakan karena ini sudah tidak dapat diklaim lagi karena Permenpan sudah ini juklak dan juknis turunan dari Permenpan. Sertifikat profesi, terus menyadur buku itu dapat angka kredit. Berapa nilai angka kreditnya? Bapak dan Ibu dapat membuka di dalam juknis perekayasa atau Permenpan yang ada. Kemudian ada unsur penunjang berupa mengajar, seminar, lokakarya, workshop. Bentuknya ketika Bapak mengajar seminar lokakarya itu bentuknya sertifikat, ketika anggota organisasi, SK atau kartu anggota mendapat penghargaan, Satya Lencana Karya Satya, misalkan itu juga mendapat, kalau 10 tahun mendapat 1, 20 tahun mendapat 2, 30 tahun mendapat 3, kira-kira itu.
tanda penghargaan atau ijazah. Di sini juga gitu, ada ijazah, di sini juga ada penghargaan lain, monggo aja diklaim. Kira-kira seperti itu. Kalau menyadur buku itu bentuknya apa, di sini juga sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira seperti itu. Terus bentuknya bagaimana? Bentuk dari sistem informasi adalah sebagai berikut. Ini bentuknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini ketika Bapak di Pemda diganti aja logo Pemda, tapi saya kira Bapak sekarang adalah BRIN, jadi logonya BRIN di sini sudah, ya Pak. Ya, mungkin beda ketika Bapak nanti, tapi teknisnya bagaimana itu ada di kewenangannya Pak Nana. Kami hanya sebagai yang menjalankan tugas teknisnya aja. Ketika lembar instruksi itu harus disesuai, harus melakukan apa, itu harus disesuaikan dengan ini. Yang mendapat nilai lembar instruksi adalah kegiatan yang dituang dalam ini yang dapat dikerjakan. Tidak hanya ditugaskan pada saudara engineering staff untuk membuat technical note gitu tanpa ada suatu penjelasan lain, ya nggak bisa dapat angka kredit, atau melaksanakan subintegrasi struktur rancangan untuk masalah desain, itu harus diurai. Desain yang bagaimana dan lain-lain itu harus ada. Merupakan lembar yang berisikan instruksi, menguraikan secara umum tentang apa yang harus dikerjakan oleh perekayasa. Di tingkat bawahnya, ketika lembar instruksi leader kepada engineering staff, ya apa yang harus dikerjakan oleh engineering staff secara detail. Kira-kira itu. Kalau lembar kerja itu misalkan setelah mendapatkan lembar instruksi, engineering staff telah melakukan suatu kegiatan, itu saya telah melakukan kegiatan seperti ini, itu baru dapat dinilaikan. Kami lanjutkan, ini Bapak dan Ibu bisa menguraikan mencontoh kurang lebih seperti ini. Tapi intinya Bapak Ibu, yang saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 ini harus ada. Jadi ada suatu kegiatan yang ini misalkan grup leader menginstruksikan instruksi grup leader, ada suatu dokumen catatan lembar kerja itu nomor berapa, ditujukan kepada siapa. Ini merupakan acuannya apa, referensinya, kemudian dilansir pada tanggal berapa. Butir kegiatan yang diklaim apa? Ini ada butirnya bermacam-macam, Bapak. Jadi Bapak harus melihat juknis itu. Kemudian di sini harus ada tanda tangan yang membuat dari siapa kepada siapa. Dua-duanya harus tanda tangan asli atau tanda tangan elektronik. Tidak boleh tanda tangan hasil scan yang ditempel. Jadi scan kemudian ditempel sini, wah paling nggak tahu, nggak Pak, kita punya aplikasinya langsung bisa tahu, oh ini tanda tangan tempel. Itu bisa akan kelihatan. Secara kasat mata kadang-kadang kelihatan ketika nggak ada perubahannya. Bapak merubah, dibesarkan, dimiringkan kiri, dimiringkan kanan, tetap akan kelihatan. Kira-kira seperti itu, harus asli atau tanda tangan elektronik juga tetap sah. Kira-kira seperti itu. Kami lanjutkan aja ya Pak ya, daripada nanti nggak kekejar waktunya. Baik. Ini adalah suatu bentuk technical note. Ini adalah bentuk technical report. Kira-kira seperti itu. Harus ada dibuat oleh, diperiksa oleh, disetujui oleh. Kemudian yang diklaim laporannya itu pada kegiatan apa, melaporkan tentang apa. Itu harus dideklar di sini. Dan di sini harus ada ditandatangani dan kapan tanggal dibuat, diperiksa, dan disetujui. Gunanya apa semuanya ini? Gunanya untuk ngetrace apabila di kemudian hari ada suatu masalah, akan kelihatan bahwa kegiatan ini dibuat oleh siapa, sudah diperiksa oleh siapa, dan disetujui oleh siapa pada tanggal kapan, itu akan kelihatan. Jadi gunanya kerekayasaannya seperti itu Pak. Seperti halnya ketika Bapak sebagai konsultan atau sebagai kontraktor cukup mengenal shop drawing, as-built drawing, dan lain-lainnya Pak ya.
Kita kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini adalah gambaran sebagai seorang engineering staff melakukan suatu kegiatan kerekayasaan seperti ini. Nilainya, butirnya ini Pak, nilainya ini. Terus kemudian leadernya, butirnya ini. Jadi sangat berbeda. Tetapi ketika lembar instruksi yang dilansir oleh leader kepada engineering staff harus klop kegiatannya. Jangan sampai leader menginstruksikan ini membuat desain, tapi si engineering staff melihat di sini angka kredit yang paling besar mana? Oh ini membuat ini ya agak klop instruksi dan lembar kerjanya itu tidak dapat dinilai. Jadi harus klop lembar instruksi leader harus klop dengan lembar instruksi dari perekayasa. Apakah ini ketahuan? Ketika Bapak berkas manual atau masih di dalam plot tidak ketahuan, tapi ketika masuk di dalam suatu sistem SIDUPER itu akan ketahuan, akan kelihatan, oh ini tidak klop dan tidaknya. Tentu saja itu semua juga tergantung dari kejelian dari tim penilainya. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu menggunakan suatu sistem pelaporan masih dengan menggunakan plot, tidak menggunakan SIDUPER, tapi kira-kira harus seperti ini. Dan materi presentasi ini akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ini adalah suatu butir-butir kegiatan kerekayasaan dan angka kreditnya. Kira-kira adalah seperti ini. Ketika Ibu mengalami diklat 10-30 jam akan mendapat nilai setengah. Ketika diklat dilakukan 31-80 jam nilainya segini. Satu hari dinilai sebagai 8 jam kegiatan. Jadi direduce berapa hari, kemudian dibagi 8, nantinya akan ketahuan mendapatkan angka kredit berapa. Terus kemudian bagaimana cara klaimnya? Cara klaimnya yaitu misalkan Bapak klaim butir ini, itu akan menulis kegiatan kerekayasaan, pelaksanaan kegiatan dengan kode-kodenya saja. Tim penilai akan tahu bahwa Bapak akan melakukan dengan kode-kode ini, dari kode ini akan dapat diketahui angka kredit yang diperoleh berapa. Angka kredit ini pun ada artinya 0,079. Kegiatan kerekayasaan ini dalam 1 jam, dalam 1 hari akan 8 jam akan mendapatkan ini. Nanti ada rumusnya, saya jelaskan nanti aja. Kemudian seperti ini, tadi saya besarkan, ini artinya 1 hari, ini artinya kurang lebih adalah kegiatan yang dilakukan dalam 6 hari dan lain-lain. Terus bagaimana cara nyusunnya? Adalah seperti ini, Bapak membuat suatu surat pernyataan melakukan kegiatan kerekayasaan. Harus ditandatangani oleh atasan Bapak, menyetujui kegiatan kerekayasaan apa saja yang dilakukan, terus menyatakan bahwa nama Bapak Ibu itu apa, disebutkan di sini, dan disusun itu berdasarkan waktu kegiatan itu berjalan. Jadi tanggal ini, tanggal awal nilai ini. Kira-kira seperti itu. Jadi menetapkan tujuan kebutuhan desain. Nomor butir kegiatannya 2A, 1A, 01A. Tanggalnya dilakukan pada 6 Juni. Ini berurutan, tidak harus 6 terus 7. Saya menggambarkan ini supaya kelihatan berurutan, tetapi perbedaan ini harus mengacu pada angka kredit yang di sini. Ini angka kredit 1 hari, berarti boleh klaim angka kredit selanjutnya. Kira-kira itu. Terus dikelompokkan berdasarkan kegiatan. Misalkan Bapak klaim butir menetapkan tujuan dan kebutuhan desain, harus diberi narasi desain apa. Nggak hanya desain titik, orang nggak akan tahu. Kalau desain misalkan tangki apa, itu harus dijelaskan. Desain tangki air kapasitas 1000 liter, misalkan seperti itu. Butir kegiatannya ini dan
tanggalnya segini, angka kredit dalam butir ini nomor dari bukti fisiknya ini. Setiap peran harus punya nomor sendiri-sendiri. Kira-kira gitu. Saya lanjutkan, ini adalah bentuknya. Ketika Bapak hard copy itu dulu sebelum ada siduper dan lain-lain, bentuknya harus dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan harus ditandatangani seperti ini. Disusun seperti ini dengan map, biasanya kalau BPPT mapnya kuning. Terus kemudian dikasih lidah-lidah ini untuk diberi nomor sesuai dengan nomor sini, supaya apa? Ketika tim penilai akan melihat bukti fisik ini, cukup dengan melihat lidah ini, kemudian ditarik, akan kelihatan benar enggak yang bersangkutan. Bapak, Ibu sekarang tidak menggunakan kegiatan seperti ini, tapi bentuk ini harus di-convert di dalam bentuk PDF dan dikirim melalui cloud. Gitu. Rinciannya nanti total Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Kemudian setelah Bapak Ibu dinilai oleh tim penilai perkasa akan ditetapkan penetapan angka kredit. Jadi nama siapa, NIP berapa, dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu saya yakin sudah mengantongi ini. Apabila belum mengantongi ini dapat diproses. Nanti PAK ini diterbitkan atau dinilai sampai kapan, yaitu sampai Bapak katakanlah ketika struktural pindah ke fungsional. Acuan ini akan dipakai. Hal-hal sebelum tanggal yang dicantumkan di sini sudah tidak boleh diklaim lagi. Hal-hal setelah kegiatan ini, tanggal ini, silahkan diklaim lagi untuk penambahan angka kredit. Apabila angka kredit itu telah memenuhi suatu persyaratan, akan dipakai acuan untuk kenaikan golongan. Angka kreditnya bagaimana, unsur utamanya sudah dijelaskan di sini, kegiatan kerekaysaannya, pengembangan profesinya berapa, pendidikannya berapa, penunjangnya berapa. Ketika sudah melebihi angka kredit ditetapkan akan naik golongan. Untuk kenaikan jabatan diperlukan dubak dengan masa penilaian terkini, yaitu paling kurang 9 bulan sebelum TMT kenaikan jabatan pangkat. Karena apa, Pak? Untuk proses kenaikan pangkat itu memerlukan suatu waktu proses, dan untuk suatu penilaian juga memerlukan suatu proses, jadi ditentukan itu waktunya kurang lebih 9 bulan. Periode penilaian penetapan angka kredit sesuai dengan itu, sebelum kenaikan golongan, jadi 1 April, Bapak baru dapat melihat naik golongan atau tidak. Tapi referensi penetapan angka kredit itu ditentukan setelah penilaian. Secara umum PAK hasil penilaian untuk kenaikan pangkat April seharusnya PAK itu sudah dapat diketahui akhir bulan Februari setidaknya. Itu. Kemudian untuk Oktober pada bulan Agustus harus sudah diketahui, kira-kira seperti itu. Nanti dibaca sendiri aja Bapak Ibu sekalian, terus teknis tentang penilaian dan lain-lain itu juga gitu. Ini adalah sebagai contoh ketika berperan sebagai GL. GL tentunya tidak membuat suatu program manual, tetapi GL membuat desain atau engineering manual. Ketika GL membuat desain, engineering manual, tes manual, production manual, dia mendapatkan 0,99. Yang memeriksa adalah chief engineer atas manual itu. Begitu memeriksa mendapat angka kredit ini. Begitu disetujui kalau yang prekayasa itu adalah sebagai prekayasa sebagai kepala program director, dia mendapatkan nilai ini. Nilai ini harus sesuai dengan jenjangnya. Apabila sama, GL adalah minimum madya. Ketika GL ini mudah, nilai ini masih dikalikan 80%. Ketika GL ini adalah prekayasa utama, turun 1 tingkat, ketika turun 1 tingkat mendapatkan angka kredit 100%. Kira-kira seperti itu. Progress control dan monitoring ini juga gitu. PCM itu progress control dan monitoring dibuat oleh PM,
program manager ketika membuat itu akan mendapat nilai ini, program manager memeriksa akan mendapatkan ini, ketika setelah disetujui ini baru dapat diklaimkan angka kredit ini oleh program manager. Ketika sudah ada program PCM ini, program director akan mendapatkan nilai ini apabila perekayasa utama, apabila madya nilai ini dikalikan 80%. Kira-kira seperti itu. EN membuat technical note. Ketika membuat technical note akan mendapatkan 0,107. Leader memeriksa technical note akan mendapat ini, grup leader mendapatkan ini. Ketika TR dan lain-lain nanti mohon dipelajari sendiri aja. Kira-kira seperti itu. Terus ini ada uraian butir-butirnya. Contoh-contohnya sudah lengkap di sini, bagaimana formatnya, bagaimana itunya, lengkap sekali, mohon dipelajari. Ini juga progress control dan monitoring, itu bentuknya bagaimana, sudah ada contoh-contohnya. Ini adalah ekivalensi dokumen. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu berperan tunggal dalam suatu sistem itu, akan dinilai sebagai apa? Seperti ini. Jadi nanti di sini Bapak ekivalensinya apa? Boleh dilihat seperti ini. Kemudian ini juga udah saran dan tugas. Tadi ada suatu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang sinkronisasi SKB dengan butir-butir kegiatan. Sampai saat ini sinkronisasi belum ada, tetapi untuk mengisi SKB harus sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban. Ketika nantinya Bapak cukup dengan mengisi SKB, buktinya akan dilampirkan, nanti sudah secara otomatis di dalam SKP itu sudah terangkum butir-butir itu. Tetapi kapan ini dilakukan? Masih menunggu. Permenpannya ada atau enggak? Sudah ada permenpannya, tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan. Di sini cukup lengkap, Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya memberikan suatu contoh-contoh dan lain-lain. Oh ya, satu lagi yang saya perlu sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu S1 boleh sebagai jabatan fungsional perekayasa hanya sampai muda. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan 50 poin akan naik ke 3B dengan setelah mendapatkan 200 poin akan naik ke perekayasa muda, lebih dari 200 poin akan naik seperti ini. Kenaikan jenjang boleh dilakukan 1 tahun, tapi kenaikan golongan paling cepat 2 tahun. 3A ke 3B paling cepat 2 tahun. Apakah memungkinkan angka kreditnya banyak, sudah sini, tapi masih golongan ini? Sebetulnya memungkinkan ketika nggak ada suatu pembatasan angka kredit. Saat ini sudah ada suatu pembatasan angka kredit 150%. Karena apa? Katakanlah Bapak Ibu di suatu kegiatan kerekayasaan menulis misalkan 4 jurnal internasional di tahun pertama 3A. Jurnal internasional itu 12,5. Kalau 4 kan sudah 50 poin di sini, sudah memenuhi 150 kalau ditambah dengan ijazah. Bapak Ibu naik sini, tetapi Bapak Ibu baru setahun, nggak apa-apa, jenjangnya sudah perekayasa pertama 3B, tapi golongannya masih 3A. Setelah 2 tahun kemudian, Bapak Ibu sudah naik ke golongan 3B, kira-kira seperti itu. Ini cara membacanya. Ketika sudah melalui ini akan naik di sini. Ketika sudah melalui ini akan naik di sini. Ini angka kreditnya. Angka kredit ini Bapak Ibu ketika di muda Bapak Ibu ada suatu persyaratan 6 angka kredit di unsur pengembangan profesi setidaknya itu. Kalau dulu tidak ada tapi sekarang sudah dianjurkan untuk mendapatkan itu. Seandainya Bapak Ibu S2 dapat naik ke madya. Ketika Bapak Ibu naik ke madya S2 pun mentok di 4C, nggak bisa lagi naik ke utama. Ketika yang utama harus setidaknya S3.
Kalau dulu S1 pun bisa tembus sampai ke utama, tapi sekarang sudah tidak dapat aturan dari Permenpan. S1 adalah pertama muda, S2 madya dan utama, madya, S3 adalah utama. Bagaimana ketika Bapak sudah madya di golongan ini tapi S1? Enggak apa-apa. Ketika sudah terlanjur di madya, Bapak mendapatkan PAK madya misalkan 4B, padahal Bapak masih S1, jalankan terus. Tetapi Bapak sudah tidak dapat naik golongan lebih lanjut. Tetapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Ketika Bapak Ibu sudah mencapai madya, usia pensiun Bapak Ibu aturan saat ini 65. Ketika ini 58, ketika ini 65, ketika ini Bapak Ibu bisa mencapai 70 tahun. Kira-kira seperti itu. Yang S2 ini sampai dengan madya sudah terkunci, naik ke utama ketika sudah mencapai S3, ketika S3 itu dapat berlanjut sampai dengan 4E. Ketika Bapak Ibu masih pertama dan pertama muda, usia 58, ini usia 65, madya ini 65 Bapak Ibu, kalau utama bisa ke 70. Kira-kira seperti itu, mohon dibaca aja, saya kira cukup lengkap di sini dengan contoh-contohnya. Saya kembalikan ketika ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Pak Dwi Husodo, luar biasa. Saya kira teman-teman dari provinsi dan kabupaten kota mengambil manfaat yang luar biasa. Karena ini ilmu baru dan sepertinya waktu yang singkat ini yang masuk ke dalam pikiran kami belum terlalu banyak ini. Sehingga harus belajar terus, Pak Dwi. Monggo Bapak. Jadi baik. Dipersilakan Ibu Bapak yang ingin konfirmasi atau klarifikasi secara langsung, tapi sepertinya di chat sudah ada ini kelihatannya. Coba Mas. Monggo Bapak, pertanyaan disampaikan Pak. Kalau yang di chat Pak, saya tadi ini saya baca yang terakhir, mungkin saya coba bantu jawab yang soal diklat ya Bapak. Ya, gitu. Iya tadi seperti tadi saya sampaikan terkait dengan apa surat yang saat ini diedarkan ke selain di BRIN kan ada di Pemprov, Pemda dan Pemkap ya. Jadi nanti dari basis data tersebut kita akan ini kan terkait diklat Pak. Jadi nanti akan kami sebarkan informasinya jika program diklat itu sudah ada dan mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sekarang sedang konsolidasi dengan Direktorat Pengembangan Kompetensi di BRIN. Ini yang untuk pertanyaan diklatnya. Gitu Pak. Dari atas coba, Mas. Ini ada beberapa penanya. Yang pertama dari Sragen. Satu lagi melalui penyetaraan. Kemudian perjalanan di lab PU. Karena nggak ada tim. Saya di Sragen baru ada 2 perekayasa. Mohon pencerahan. Tadi saya kira dari Pak Dwi sudah disampaikan. Atau mungkin ada penegasan lagi Pak Dwi terkait dengan penanya Pak Rizky dari DPU Sragen. Nggih, Bapak matur nuwun. Bapak yang di Sragen, saya kira sudah saya sampaikan tadi, memang perekayasa adalah kerja tim, ada orang minimal, tapi tidak seluruhnya harus perekayasa. Tetapi intinya harus ada program manual, harus ada struktur organisasi, siapa mengerjakan apa. Program manual itu merupakan turunan dari proposal yang telah disahkan. Syarat program manual itu apa? Sebetulnya ada, tapi nanti bisa baca di Juknis Perekayasa nomor 15 tahun 2016 atau Juknis Perekayasa nomor 13 tahun 2020. Kira-kira dapat di-download dari kira di Google bisa dicari ya Pak ya. Kira-kira seperti itu, monggo. Nanti itu, tapi saya yakin Bapak Ibu walaupun sudah saya jelaskan, ketika menjalankan suatu kegiatan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Akan lebih jelas apabila Bapak Ibu sudah mengikuti praktekan.
mempraktekkan. Tapi nanti jangan khawatir, ada suatu program sederhana yang nanti saya kirimkan kepada siapa? Mungkin kepada Pak Indiarto. Boleh, nanti saya kirimkan sana untuk disebarkan ke seluruh rekan-rekan. Baik. Di nomor dari teleponnya atau alamat emailnya ke saya, Pak. Di saya sendiri materi belum saya kirimkan ya. Nanti bisa monggo komunikasi lebih lanjut melalui Pak Nana juga monggo. Kira-kira gitu. Ada suatu Excel. Dalam satu program Excel itu Bapak sudah langsung dapat mengerjakan seluruh kegiatan kerekayasaan. Setelah kegiatan itu Bapak sampaikan, kemudian di-print dalam bentuk PDF. Ketika di-print dalam bentuk PDF itu baru bisa masuk sebagai di dalam cloud. Kira-kira gitu. Ya, nanti saya sampaikan. Atau setelah kalau nggak ada pertanyaan ini, kita masuk pada materi saya selanjutnya yang berupa program sangat sederhana Dwi. Nanti namanya saya beri nama itu. Silahkan itu. Ini belum berakhir. Saya step pertama saya kasih materi luar tadi. Biasa. Step berikutnya ada materi lagi. Monggo Bapak. Ada pertanyaan, monggo. Monggo, yang lain ada lagi? Oh, ini hampir sama, yang Pak Agung sama Pak Rizky hampir sama. Mungkin dari kami, Pak Dwi, terkait dengan beberapa aktivitas kami di provinsi, itu sifatnya mendiseminasikan hasil kerekayasaan. Apa itu bisa ini juga ya, menjadi bagian untuk angka kredit? Diseminasi itu penyebar luasan produk itu ya Pak ya, produk kerekayasaan ya. Nah, kalau penyebar luasannya saya kira Bapak hanya sedikit akan mendapatkan, tapi proses dalam hingga mencapai diseminasi atau taraf diseminasi itu yang dapat diklaimkan. Begitu. Ya, jadi proses untuk membuat apa yang akan disebarkan itu prosesnya bagaimana dan lain-lain itu bisa dikategorikan sebagai proses kegiatan kerekayasaan. Misalkan Bapak membuat suatu traktor tangan, misalkan ini ya Pak ya. Betul. Ketika mendesain traktor tangan yang sesuai dengan kegiatan Bapak sebelum didiseminasikan, proses-proses itu semuanya dapat diklaimkan angka kredit, walaupun itu awalnya sebagai lembar instruksi, lembar kerja, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Monggo dipersilakan, teman-teman, Ibu Bapak yang lain. Pak Hanto, ada? Sementara, oke. Yang lain, dipersilakan. Baik, Agus. Baik. Kira-kira gini aja, ketika ada pertanyaan dicatat dulu, nanti akhir dari materi presentasi ini silahkan itu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sekarang sudah 10.34, artinya setengah jam lagi kira-kira kita sudah menginjak ke masa Jumatan ya. Baik, monggo Pak Dwi. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share program saat sederhana. Program ini saya buat tahun 2008 sebelum ada Siduper dan dipakai sebagai acuan seluruh kegiatan ketika melakukan suatu kegiatan kerekayasaan. Di dalam program ini Bapak Ibu sudah dicantumkan syarat-syarat dokumen apa aja yang diperlukan ketika Bapak Ibu klaim angka kredit. Mohon izin. Monggo. Sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat ya Bapak? Sudah Bapak, Excel. Baik. Excel dalam bentuk, saya kecilkan dulu aja, sebentar. Nah, ini adalah syarat atau berkas apa aja ketika Bapak Ibu menyusun mengajukan klaim angka kredit pada kegiatan kerekayasaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah surat pengantar DUPAK ditandatangani oleh K-Unit Kerja. Kemudian DUPAK, daftar usulan pengajuan angka kredit. Setelah dinilai berubah menjadi PAK, penetapan angka kredit.
Dupak ini dibuat oleh yang bersangkutan, diketahui atau ditandatangan oleh unit kerja atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian ada SK dalam jabatan fungsional terakhir. SK ini, SK fungsional, SK golongan itu juga diperlukan. Nanti ada seluruh dokumen itu sudah tercatat di sini. Bapak ngikuti aja di sini. Terus kemudian ada bukti fisik yang diperlukan. Bukti fisik itu merupakan kopi program manual, kopi SK organisasi fungsional, surat pernyataan melakukan kegiatan kerekayasaan, disertai dengan bukti-buktinya, ditandatangani oleh unit yang ditunjuk atau pejabat yang ditunjuk, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dan lain-lain. Kira-kira itu. Tetapi dokumen ini mungkin akan kelewatan karena ini adalah produk saya tahun 2008. Sudah tidak dilakukan karena kami sudah menggantinya dengan dengan Siduper untuk BPPT sendiri. Tetapi hampir sama. Hanya seperti ini. Kopi SD Dupak, CD Dupak, itu dulu seluruh dokumen harus dilampirkan dalam bentuk CD untuk penilaian supaya tidak dengan menggunakan hard copy dokumen tadi. Perubahannya seperti itu, ini sudah tidak ada lagi, tetapi syarat-syaratnya itu juga ini. Seperti halnya muda ke madya, ijazah S2 atau ijazah S1 dan S1 dan 2 jurnal. Dulu masih boleh rekan-rekan itu S1 masuk ke madya, tapi harus ada jurnal 2 jurnal nasional yang terakreditasi. Saya kira ini nanti tak delete aja ya. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Ini tak delete-nya. Kemarin mohon maaf kami belum siap untuk itu. Baik, nanti saya kira ketentuan-ketentuannya juga seperti itu, harus ditempelkan ini sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian ketika Bapak mengajukan di dalam suatu dokumen hard copy tadi, Bapak di BPPT dulu ada checklist, sudah diterima ini semua belum. Ketika ini belum diterima, salah satunya akan dikembalikan dan diminta untuk melengkapi. Tetapi Bapak Ibu akan menggunakan sebagai cloud, daripada nanti dikembalikan karena kurang dokumen ini, Bapak harus lengkapi dengan checklist ini. Sudah semua di dalam cloud-nya, kemudian Bapak baru bisa mengirimkan kegiatan itu. Ini syaratnya seperti itu dahulu. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada suatu berkas. Kelihatan ya kursor saya ya? Kelihatan. Ya, Kelihatan, ada berkasnya apa aja, ada checklistnya apa. Terus kemudian ini sudah saya buat secara otomatis. Ketika Bapak Ibu kan ketika mengajukan kerekayasaan harus ada surat pernyataan melakukan diklat. Harus ada surat pernyataan melakukan kegiatan kerekayasaan. Contohnya seperti ini, Pak. Surat pernyataan melakukan diklat, pendidikan dan latihan. Surat pernyataan melakukan kegiatan kerekayasaan. Kira-kira seperti ini. Ini saya kasih contohnya, kalau kami dilakukan itu sebetulnya bisa link, Pak. Begitu Bapak klik, misalkan lembar kerja ini akan nge-link contohnya itu. Tapi saya kira kalau dikirimkan akan terlalu berat, sehingga kami di samping ini ada suatu contoh-contohnya, nggak perlu nge-link yang lebih banyak. Kemudian ada surat pengembangan profesi, penunjang, dan kira-kira Bapak mendapatkan angka kredit berapa? Ini hanya digunakan untuk monitoring aja. Sampai dengan saat ini Bapak mendapatkan berapa? Kemudian butir-butirnya itu apa aja? Patokannya bagaimana? Berapa hari harus dikerjakan ini? Sudah ada semua. Bapak di dalam satu Excel ini sudah lengkap. Yang seperti yang ada di dalam suatu juknis. Ketika membuat dupak bagaimana? Dupak di sini juga sudah ada. Bapak sudah tidak perlu ngetik lagi. Karena Bapak di daerah kemungkinan kan nggak mendapatkan, harus ngetik satu-satu, akan berat. Kemudian ada surat keterangan tugas pokok yang harus Bapak buat. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan
jabatan, terus kemudian tidak dalam tugas belajar, preferensi untuk naik golongan, rekomendasi dan lain-lain sudah disiapkan dalam satu sistem ini. Bapak tinggal nanti ngeprint, kemudian dalam ngeprint itu Bapak ngeprint dalam bentuk, kalau dulu hard copy ya Pak ya, kalau sekarang Bapak mengkonvert ini menjadi PDF. Ya, terus bagaimana cara ngisinya? Bapak, ini adalah program yang sangat sederhana. Bapak cukup mengisi ini Pak di input data. Misalkan kepala unitnya Den Bagus, mohon maaf supaya mudah aja ya Pak ya, Den Bagus. NIP-nya Ganul-Ganul. Jabatannya apa? Ya jabatannya direktur. Misalkan unit kerjanya Murad Marid, maaf hanya contoh aja ya. Kemudian nama yang itu nonaskar, misalnya NIP-nya Manul, 505, pangkatnya dan apa gitu. Begitu Bapak ngisi ini semua, Bapak Ibu sekalian, Bapak di diklat sudah tercatat. Oh, udah ngeling ya Pak? Sudah ngeling, Den Bagus, Ganul, Direktur Murad Marid, kemudian sudah ngeling, bahkan di sini pun sudah tercatat. Oh, gitu. Oh, wah, luar biasa. Sudah tercatat, Bapak tinggal nanti mengkonvert ini menjadi PDF dan mengisinya. Misalkan Bapak klaim angka kredit dari apa, diklat apa, misalkan diisi aja, diklat apa, mendapatkan angka kredit berapa, 1 misalkan. Kemudian diklat apa lagi mendapatkan angka kredit 0,5, misalkan ya Pak ya, maaf. Sini akan mendapat setengah. Bapak bisa monitor sampai dengan akhir kegiatan itu PAK saya berapa. Di diklat sudah dapat 5,5. Ini tidak merupakan kewenangan Bapak, tapi Bapak bisa monitoring. Sampai saat ini saya mendapatkan angka kredit berapa. Untuk kegiatan kerekayasaan sudah semua Den Bagus, Ganul, Direktur Murad Marid, Sekar. Kemudian angka kredit, Bapak mengumpulkan sini, misalkan di sini tambah lagi 2, tambah lagi 3, misalkan ya Pak ya, totalnya akan menjadi 6. Dari 6 PAK sudah tertulis sebagai 6. Ya, kemudian pengembangan profesi, ini contohnya 2 dan 1 menjadikan 3, PAK sudah menjadikan 3. Ya, nilai ini jumlah akhirnya berapa? Ini Bapak tinggal mendapatkan, misalkan Bapak sudah di PAK lama, sebetulnya ada di sana, sudah link juga, tetapi saya contoh manual aja ya, langsung ada yang dapat berapa di sini. Ketika Bapak mengisi di input data, misalkan kerekayasaan, misalkan dapat 234, misalkan ya Pak, sebetulnya sudah link juga di sini, 234, mendapatkan 6, jadi jumlahnya 240. Itu semuanya akan nge-link secara otomatis. Kembali lagi, program ini program sangat sederhana, rentan untuk rusak. Karena apa? Ketika yang bersangkutan mencoret linknya ini aja Pak, ini sebetulnya kan kode link ya, itu kemudian Bapak simpan rusak. Baiknya Bapak mempunyai satu backup yang asli, kemudian copy yang untuk tahunannya Bapak melakukan kegiatan itu, semua dokumen itu sudah ada di dalam sistem ini, tinggal save as. Begitu juga ketika Bapak membuat suatu lembar kerja, lembar instruksi. Contoh, sekarang Bapak akan membuat suatu lembar kerja untuk ngisi suatu kegiatan kerekayasaan. Kemudian kegiatan kerekayasaan itu Bapak cantumkan di sini. Sebetulnya link ini adalah link yang sudah itu. Contoh saya klik ya Pak ya, di sini. Di sini udah ngelink lembar keputusan itu. Contoh lembar keputusan itu sudah ada. Semua link, tetapi nggak mungkin saya akan mengirimkan ini karena ini terlalu berat untuk itu. Sudah ngelink, Bapak hanya tinggal ini merubah, misalkan ini dirubah menjadi print. Sudah bisa ya Pak ya. Kemudian isinya Bapak rubah. Kemudian tinggal file save as. Setelah ditandatangani, sebetulnya secara tanda tangan elektronik itu bisa ya Pak ya. Ini langsung tanda tangan elektronik ya, loh, ya Pak. Oh gitu ya.
ini juga sudah bisa, tetapi Bapak baiknya lakukan secara manual. Kalau elektronik sudah langsung save as PDF, sudah masuk. Kira-kira itu. Saya kembali lagi ke bentuk Excel-nya. Oh, tadi bisa kelihatan ya Pak, lembar link tadi nggak kelihatan tentu. Saya kira nggak. Yang lembar keputusan nggak kelihatan. Sebetulnya di komputer saya muncul Pak link itu, sekaligus tanda tangan saya muncul. Oh, muncul Pak. Lembar Yang kerjanya. tanda tangan. Oh, tanda tangannya muncul, tapi lembar kerjanya nggak muncul ya Pak ya? Enggak. Karena harus close dulu membuka lembar kerja itu. Yang ada lembar keputusan. Iya, lembar keputusan itu muncul. Coba enggak, atas Mas, yang atas. Bukan. Oh, enggak Pak, enggak muncul Pak, karena harus close dulu, saya kira gitu. Kira-kira seperti itu. Ketika klik ini yang biru-biru ini Pak, Bapak akan ke link di dalam satu sistem saya dan akan muncul contoh-contoh itu. Dalam contoh-contoh itu ketika Bapak merubah narasinya dan save as atas nama Bapak, itu sudah tersimpan. Kira-kira seperti itu. Tapi saya kira Bapak Ibu dapat pelajari dari program sederhana saya ini. Insya Allah dari program sederhana ini sudah menggait Bapak Ibu untuk merangkum seluruh kegiatan kerekayasaan itu, tinggal di PDF-kan. Ya, kira-kira itu. Bahkan ini tadi PAK tadi. Mohon maaf. Nah, sekarang hang sekarang. Saya mohon maaf kok nggak bisa ya. Putar, hang. Ya sudah, nggak mungkin. Oh ya bisa ya Pak ya, kira-kira itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, kerekayasaan. Ini yang biru-biru ini begitu ditombol akan ngeling, kemudian pengembangan profesi itu apa aja, Bapak dapat monitoring kegiatan Bapak setiap saat setelah mengumpulkan angka kredit berapa. Angka kredit ini adalah angka kredit usulan dari Bapak, nanti dieksekusi oleh tim penilai dan dibuatkan PAK seperti ini. Kemudian butir-butirnya itu juga udah ada macam-macam butir kegiatan. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan sudah ada di sini. Nah, kemudian ada daftar usulan penetapan angka kredit, dari butir-butir ini akan dipindahkan di sini sudah mencapai angka kredit berapa. Kemudian surat-surat yang dibutuhkan, semuanya surat itu sudah ada contohnya di sini. Sudah tinggal ngeprint aja ketika Bapak sudah input ini. Kembali lagi, ini adalah format yang sesuai dengan komputer saya. Belum tentu format ini sesuai dengan komputer Bapak, tapi paling tidak bisa memberi guidance bagi Bapak, kira-kira surat itu bentuknya seperti ini. Betul. Yeah. Katakanlah ring dari ininya tergantung dari printernya ya Pak ya. Yeah. Dan lain-lain seperti itu, semua sudah lengkap. Apa yang dibutuhkan semuanya sudah ada. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sudah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, monggo. Terima kasih Pak Dwi, luar biasa ilmunya bagi kami yang dari sebelumnya struktural, sepertinya harus bekerja keras untuk bisa memahami menjadi tenaga fungsional prekayasa. Dan tentu kami harus siap untuk itu. Dipersilahkan Ibu Bapak yang lain yang ingin memberikan konfirmasi atau mohon pencerahan lagi dari Pak Dwi dan Pak Nana, monggo dipersilahkan. Yang di chat ada enggak Mas? Mas Dwi? Enggak, belum ada. Mbak Amel, silakan. Nah, ini Bu Amelia, ini dari provinsi juga, teman kami, monggo. Mohon izin Pak Dwi dan Pak Nana, terima kasih sekali ini penjelasan dari tadi, dari jam 9 sampai jam 11 ini, alhamdulillah
padat sekali dan kami harus belajar ulang nih Pak. Terima kasih kalau nanti materinya akan di-share. Cuman mungkin Pak Nana dan Pak Dwi mohon menjadi bahan diskusi juga di pusat bagi kami-kami yang tadi Pak kembali lagi berasal dari penyetaraan dari struktural yang mana secara itu tadi Pak kualifikasi pendidikan ada yang tidak sesuai nggih Pak dengan kualifikasi yang semestinya diperkayasa. Mungkin ini mohon untuk ketika pendataan nanti selain itu tadi mungkin pendataan prekayasa di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ada juga pendataan terkait yang mungkin tidak sesuai itu Pak. Lah nanti yang dari yang tidak sesuai ini apabila kita punya, karena ini kan kebijakan pemerintah daerah ya Pak, kami dijadikan perekayasa, lah nanti kebijakan lebih lanjutnya itu bagaimana gitu Pak. Ngeten Pak, mungkin matur nuwun Pak In waktunya. Baik Bu Amel, karena kami bertiga ini sosial semua ini. Dari pendidikan, ada yang teknologi pendidikan, ada yang dari Pak Hanto, dari apa Pak Hanto? Kesehatan, ada yang dari kesehatan kerja, sehingga nanti tentu latar belakang pendidikan menjadi bahan masukan data prekayasa yang ada di Jawa Tengah. Selain teman-teman dari Kabupaten Brebes dan Sragen, sepertinya sudah dari teknik sepertinya. Ya, itu tadi yang Bu Amelia ya. Ya. Yang tidak sesuai itu maksudnya gimana? Maksudnya apakah S1 menduduki Madya atau bagaimana Bapak? Bukan Pak Nana, kualifikasi kualifikasinya itu sarjana ilmu pemerintahan. Ya. Magisternya administrasi pemerintahan daerah. Nah itu kan nggak ada di kualifikasinya prekayasa. Iya. Nah mungkin karena kejadian penyetaraan jabatan, kejadian ini tidak hanya di Pemprov Jateng, tapi di daerah-daerah yang lain. Nah, ini mohon dijadikan salah satu bahasan di pusat juga, tindak lanjut terhadap prekayasa yang berasal dari penyetaraan jabatan ini, yang kebetulan secara kualifikasi pendidikan itu belum sesuai. Mungkin itu Pak. Kalau ini sih alhamdulillah sudah S2 semua sih Pak kalau ini. Yeah. Terima kasih infonya, nanti saya catat dan saya sampaikan ke pimpinan ya. Karena memang kalau penyetaraan itu tidak hanya terjadi di prekayasa ya, nasional lain juga yang penyetaraan banyak yang kadang nggak sesuai dan akhirnya jadi berpindah lagi ke yang lain atau bagaimana. Di kasus di BRIN juga banyak yang seperti itu. Oh gitu. Oke, baik. Jadi terima kasih. Ibu Bapak yang lain mungkin ada? Yang jelas komunikasi kami dengan Pak Nana, Pak Dwi akan terus berlanjut ini. Sepanjang kami masih jadi fungsional prekayasa. Juga tentu kesempatan yang lain harusnya. Iya, Monggo dipersilakan, ada yang lain? Mungkin saya kasih nomor telepon saya ya Pak ya. Baik. Mohon dicatat. Siap. 0821 1186 7992. Nanti ke Pak Andiato mohon saya supaya bisa tercatat, saya akan kirim dokumen itu melalui Bapak yang kira. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah aturan yang berlaku saat ini. Selanjutnya, sesuai dengan Permenpan baru masih dalam taraf proses untuk diberlakukan. Jadi ketika akan ada suatu perpindahan, tentunya ada suatu informasi lebih lanjut dan menggunakan sistem yang bagaimana, termasuk KKM dan HKM, hasil kerja
minimal. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak. Sementara seperti itu, materi yang apa adanya, yang tadi akan saya sampaikan ke Bapak dan untuk dapat disebarkan, kemudian termasuk dengan Excel-nya. Baik, Mohon terima kasih sekali. Mohon dicampurkan alamat emailnya ya Pak ya. Oh, Kalau saya baik. gagal Siap. untuk melalui WA, akan saya kirim melalui email Bapak. Baik, siap Pak Dwi. Saya kira pertemuan yang luar biasa, pertemuan di hari Jumat, mencerahkan bagi kami semua, dan semoga menjadi amal baik untuk Pak Dwi dan Pak Nana, mencerdaskan kami semua. Amin. Sekali lagi, karena ini hari Jumat, mohon maaf Ibu Bapak semua, pertemuan pada siang hari ini kita akhiri, dan mungkin pada kesempatan lain tentu komunikasi kami dengan BRIN, Pak Nana, Pak Dwi terus berlanjut. Dan sekali lagi atas nama Bapeda Provinsi Jawa Tengah, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dwi, Pak Nana sebagai narasumber, dan Ibu Bapak dari Sragen, dari Brebes, dan juga teman-teman dari lingkungan Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Amin. Kita akhiri dengan ini kegiatan kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.